Sudah kan? Bermuajahah dan merangka mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh rekan kita sebagai guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Indra Zakti, SPD. Selanjutnya sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan berikutnya adalah kita berikan kesempatan kepada Pak Indra untuk memaparkan aksi nyata dari guru penggerak angkatan 10 dengan materi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Harapan kita setelah pemaparan dari Pak Indra dan kita sedikit berdiskusi serta bertanya jawab, mungkin akan memberikan manfaat buat kita dan kita terapkan ke kelas kita masing-masing sebagai bentuk implementasi dari apa yang kita dapatkan setelah dipaparkan oleh Pak Indra tadi. Tidak menunggu waktu lama, kami persilakan Pak Indra Zakti sebagai pemateri untuk memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai implementasi aksi nyata guru penggerak angkatan 10. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ingin menularkan pemahaman dan penerapan budaya positif dari materi guru penggerak yang saya dapat. Kayaknya nggak bisa pakai ini, madam. Macet. Ya. Baik Bapak Ibu, kesempatan ini saya sampaikan bahwa dalam pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, tentunya kita tidak lepas dari hubungan kita dengan murid. Untuk pemahaman dan penerapan budaya positif, adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini, yang pertama ke belakang, mundur. Ini tujuan kegiatan pada hari ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Belajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian memahami peran guru sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan sekolah. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk penerapan budaya positif tadi, kita tidak lepas dari keyakinan kelas. Di sini ciri-ciri keyakinan kelas yang pertama bersifat lebih abstrak dari apa pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, perbuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Untuk yang pertama, baik tadi malam, sifat lebih abstrak, maksudnya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Beda antara keyakinan kelas dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi, dia memuat kalimat positif ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, perbuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Untuk yang pertama, baik tadi malam, sifat lebih abstrak, maksudnya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Beda antara keyakinan kelas dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi, dia memuat kalimat positif ya. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, artinya supaya siswa murid dapat mengingatnya. Kemudian keyakinan kelas suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, artinya berlaku untuk murid yang ada di kelas. Yang kelima tadi, kemudian perbuatan keyakinan melibatkan semua warga yang melalui kegiatan curah pendapat. Artinya kalau kita mau membentuk keyakinan kelas itu dari siswa dulu kita gali gitu kesepakatannya, apa yang mau kita tetapkan menjadi keyakinan kelas. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu kan bisa dikategorikan peraturan. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu kalimatnya menjaga kebersihan. Betul madam? Ya, artinya menjaga kebersihan. Kemudian keyakinan kelas tidak berlaku untuk selamanya.
menyesuaikan. Ya, fleksibel. Jadi keyakinan kelas itu tidak sekali buat tahun ini berlaku untuk tahun depan, tidak. Jadi kalau kelas 7 tahun ini naik kelas 8, begitu masuk siswa kelas 7 yang baru, kita bisa menyusun keyakinan kelas kembali. Kemarin waktu loka karya yang kedua di di SD 61, saya mengusulkan gini kepada PP, Pak, kalau sudah ada keyakinan kelas, kenapa kita tidak membuat keyakinan sekolah, diangkat ke yang lebih tinggi? Artinya kesepakatan kita di kelas itu kita kaji seluruh kelas untuk menjadi sebuah keyakinan sekolah. Terus alasan PP gini, kalau dibuat menjadi keyakinan sekolah berarti berlaku juga untuk guru, bukan untuk siswa saja atau guru. Kalau berlaku untuk guru, kesepakatan itu takutnya menjadi senjata makan tuan. Kita sudah membuat keyakinan sekolah, kita menjadi warga sekolah yang harus terikat dengan keyakinan tadi, takutnya menjadi senjata makan tuan. Kenapa dibilang senjata makan tuan? Mungkin misalnya kita misalkan gini, siswa tidak datang terlambat atau tepat waktu, tahu-tahu kita yang terlambat, artinya baliknya nyerang ke kita gitu. Nah, mudah saja nanti siswa, bapak ini terlambat, alhamdulillah capek nunggu dari tadi. Itu makanya dikatakan senjata makan tuan. Tapi tidak salah juga kalau kita buat sebuah keyakinan sekolah tadi, tapi tidak usah banyak-banyak gitu. Nah, mungkin pas waktu upacara kan ada janji siswa itu, mungkin bisa dirubah, madam, dirubah menjadi keyakinan SMP Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Diucapkan ada beberapa poin saja gitu. Itu usulan saya kepada PP waktu loka karya. Tapi isinya berkaitan dengan guru dan murid. Ya, berlaku untuk semua. Kalau di kelas kan berlaku untuk murid. Ini menjadi keyakinan sekolah, berarti seluruh warga sekolah. Ya. Cuman ya harus kita pilih-pilih. Jangan sampai itu menjebak ke kita gitu. Nah, mungkin kita ada berhalangan. Ya, tidak setiap waktu kita bisa tepat misalnya. Tapi kalau itu kita jadikan ke sekolah, balik ke kita peraturan itu tadi. Lanjut. Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, tujuannya yang pertama yaitu keyakinan kelas kepada peserta didik. Berarti memang untuk peserta didik, berlaku untuk peserta didik dan tidak berlaku untuk guru. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Guru yang masuk di tahun ajaran baru atau awal semester membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Mungkin itu di sini wali kelas ya, madam ya. Wali kelas lah yang punya peranan. Jadi kesepakatan itu wali kelas yang membuat. Yang ketiga, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik atau pada murid. Maksud dari membiasakan penerapan keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas kepada peserta didik. Berarti memang untuk peserta didik, berlaku untuk peserta didik dan tidak berlaku untuk guru. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Guru yang masuk di tahun ajaran baru atau awal semester membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Mungkin itu di sini wali kelas ya, madam ya. Wali kelas lah yang punya peranan. Jadi kesepakatan itu wali kelas yang membuat. Yang ketiga, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan
self disiplin pada peserta didik atau pada murid. Maksud dari membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin diri ya, disiplin diri itu tujuannya ketika siswa kita punya masalah, misalnya dia waktu olahraga, saya ambil contoh waktu olahraga, dia tidak melakukan pemanasan dengan baik misalnya. Di situ kebiasaan selama ini saya jujur menjadi guru yang sifatnya penghukum gitu. Ternyata setelah kita membuat keyakinan kelas ini, sanksi yang dari siswa itu harus siswa itu sendiri yang sadar gitu. Sadarnya dari keyakinan yang sudah disepakati tadi. Sehingga di situ ada konsekuensi. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Lanjut. Perubahan budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Itu perubahan budaya positif. Lanjut. Menurut Jajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya, anak di sini ketika masuk ke sekolah kita, itu dia sudah punya bekal, punya modal. Dia bukan selembar kertas putih yang kita isi gitu dengan pengetahuan, tapi dia punya dasar di waktu di SD. Kita tinggal memolesnya saja. Lanjut, mana? Apa makna disiplin? Next. Disiplin adalah kemampuan memerintah dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Kalau dikaji disiplin ini, selama ini saya jauh dari kata disiplin, Bapak Ibu. Kenapa?